Jikalau kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan Imam Al-Mahdi yang termaktub di dalam kitab-kitab karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga jika kita mengkaji mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim, maka insya Allah itu akan berkesesuaian ya. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang munculnya Imam Al-Mahdi, umurnya Imam Al-Mahdi, tanda-tandanya kemunculannya itu akan berkesesuaian dengan yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Saya ambil contoh salah satu dari kitab Al-Qaulul Muhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntador karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Hadis Rasul riwayat Ibnu Abi Saibah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhrujul mahdiyu hatta tuqtalan nafsu zakiyatu fa idza qutilas godoba alaihi mang fis samai wa mang fil ardi summa ya'tiyan nasu al mahdiya fayajubbunahu kama tujabbul arusu ila zawjiha. Nah, la yakhruju, tidak akan keluar siapa al mahdiyu Imam al mahdi, hatta tuqtalan nafsu zakiyatu, sehingga akan dibunuh jiwa-jiwa yang suci. Fa idza qutilas, maka pada waktu terbunuhnya jiwa-jiwa yang suci, godoba, maka marahlah alaihim, atas terbunuhnya jiwa-jiwa yang suci, siapa man makhluk fis samai, yang ada di langit. Nah, artinya kan para malaikat ya, dan juga para anbiya ya. Waman, dan marah siapa man makhluk fil ardi, yang ada di bumi. Nah, berarti kan makhluk yang ada di bumi ya, termasuk manusia juga. Kemudian summa ya'tiyan nasu, manusia itu berdatangan al-Mahdiyah kepada Imam Al-Mahdi. Fayajubbunahu, maka mereka manusia itu mengiringnya, mengaraknya. Kama tujabbul arusu, sebagaimana halnya diaraknya seorang pengantin ila zawjiha, kepada pasangan pengantinnya. Kalau kita kaitkan dengan kejadian yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim, hadis ini tuh akan berkesesuaian ya. Nah, kita langsung kaji seperti ini ya, mafhumnya seperti ini ya. La yakhrujul mahdiyu, tidak akan menyebar mimpinya, mubasyiratnya, tidak akan menyebar nama-namanya gitu kan. Hatta tuqtalan nafsu zakiyah, sehingga akan dibunuh dulu jiwa-jiwa yang suci. Nah, yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang suci itu kan kemungkinan besar itu kan anak-anak kecil ya. Nah, kalau kita lihat tragedi yang terjadi di Palestina itu kan banyak anak-anak kecil yang dibunuh, bukan terbunuh, itu dibunuh kan, dibunuh itu oleh Zionis. Nah, itu kan jiwa-jiwa yang suci kah. Kemudian pada waktu terbunuhnya anak-anak kecil itu, jiwa-jiwa yang suci itu, makhluk yang ada di langit pun marah kan. Artinya bangsa malaikat, para anbiya, dan juga makhluk yang ada di bumi gitu kan, seperti manusia halnya, banyak yang mengecam kepada Zionis kan, banyak yang mengutuknya gitu kan. Nah, kemudian berbarengan dengan kejadian banyaknya jiwa-jiwa yang suci terbunuh, banyaknya anak-anak kecil yang dibunuh oleh Zionis, berbarengan dengan itu sumayatian nasu al-Mahdiyah, pada datang kepada Muhammad Qasim kan, dari pelosok-pelosok negara kan, pada berdatangan kepada Sayyid Muhammad Qasim. Kemudian payajubbunahu, mereka itu kan mengaraknya kan. Nah, itu kan kalau kita lihat di YouTube itu ya, di berita-berita itu kan Sayyid Muhammad Qasim kan selalu diarak ya, diiring lah gitu kan, diarak, dihiasi gitu, sebagaimana seorang pengantin diarak, dibawa ke pasangan pengantinnya gitu kan. Itu kan memakai jas itu kan, Sayyid Muhammad Qasim pun sama kan, seperti itu gitu. Nah, ini kan berkesesuaian teman-teman ya, kalau kita mengkaji satu persatu, apalagi tentang umur-umurnya ya, ini akan berkesesuaian banget lah menurut saya. Nah, saya pribadi adalah salah seorang yang meyakini dengan mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Kenapa? Karena menurut saya Imam Al-Mahdi itu membawa peringatan memang harus dengan mubasyirat gitu. Kenapa harus dengan mubasyirat? Karena mubasyirat adalah salah satu yang dijanjikan oleh Rasul gitu, setelah terputusnya wahyu gitu. Dulu kan di zaman para nabi kan pembawa peringatan itu kan wahyu itu gitu kan, yang disampaikan oleh
kepada para nabi dan juga disampaikan kepada umat manusia. Wahyu itu kan pembawa peringatan. Nah, kata Nabi, setelah terputusnya risalah, setelah terputusnya kenabian, berarti kan terputus juga kan wahyu. Nah, kemudian kan para sahabat, diantaranya kan Anas bin Malik merasa khawatir kan, kalau seandainya sudah terputus risalah kenabian, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, nanti bagaimana umat manusia di akhir zaman ya Rasul gitu kan. Nah, padahal udah ada Al-Quran, padahal udah ada hadis kan, tapi kan para sahabat tetap khawatir. Nah, kemudian Kanjeng Rasul, walakinil mubasyirat, jangan khawatir, nanti ada setelah ini, yaitu mubasyirat. Nah, artinya mubasyirat itu sebagai pengganti wahyu gitu, pembawa peringatan sebagai pengganti wahyu gitu. Memang harus dengan mubasyirat Imam Al-Mahdi itu kan. Kalau lewat malaikat Jibril nantinya nabi dong itu kan. Nanti wahyu berarti kan nabi. Nah, itu kan sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi rasul. Berarti kan wahyu pun terputus kan. Nah, justru kata Rasul, mubasyirat itulah sebagai penggantinya gitu. Nah, justru artinya memang seharusnya Imam Al-Mahdi itu membawa peringatan melalui mubasyirat itu. Kalau seandainya umat Islam, seorang asatid, seorang ustadz, para asatid yang berpegang teguh kepada Alkitab dan Al-Hadis yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah kan, yang mana orang tersebut kalau berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat gitu kan, seharusnya mendukung adanya mubasyirat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti wahyu yang terputus itu gitu. Nah, kira-kira kan seperti itu teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab.